Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dimas. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang gaya yang dapat mempengaruhi gerak benda. Nah, maksudnya adalah misal, di sini saya memiliki benda yang diam. Misalnya benda tersebut adalah meja, ya kan? Nah, meja ini diberikan dorongan ke arah kanan. Maka meja ini akan bergerak ke arah kanan karena ada gaya dorong yang ke arah kanan. Nah, selanjutnya meja ini bisa nggak diberikan bukan hanya satu gaya aja, tetapi banyak gaya. Bisa teman-teman. Misalnya saya memberikan dorongan ke arah kanan. Lalu juga ada gaya lagi yang ke arah kanan untuk mendorong. Misal ini saya beri nama gaya A. Lalu yang ini adalah gaya B. Nah, gaya A dan gaya B ini arahnya sama-sama ke kanan. Apakah meja ini bisa bergerak? Jawabannya adalah bisa. Karena gaya A dan gaya B itu sama-sama ke arah kanan. Sehingga meja akan bergerak ke arah kanan. Nah, sedangkan jika meja ini diberikan dua buah gaya, tetapi arahnya berlawanan. Misal gaya A ke arah kanan, sedangkan nanti diberikan gaya kembali, tetapi berlawanan arah. Gaya B ke arah kiri. Nah, apakah meja ini bisa bergerak, teman-teman? Jawabannya adalah kita nggak bisa memprediksi meja ini bisa bergerak atau enggak, kecuali kita mengetahui besar gaya A dan besar gaya B. Nah, berarti dapat dikatakan bahwa jika gaya A itu sama dengan gaya B, besarnya ya, maka benda tersebut akan diam. Ya kan? Jika besar gaya A dan gaya B itu sama besar, maka benda tersebut akan diam. Maka meja ini akan diam. Nah, kemungkinan yang kedua, jika gaya A itu lebih besar daripada gaya B, maka benda akan bergerak. Bergerak ke arah kanan. Karena tadi gaya A lebih besar daripada gaya B, maka benda akan bergerak ke arah gaya A. Nah, gaya A tadi arahnya kemana? Ke arah kanan. Maka benda akan bergerak ke arah kanan. Nah, sebaliknya, jika gaya A lebih kecil daripada gaya B, maka benda akan bergerak ke arah kiri. Ya kan, teman-teman? Nah, maksudnya gini, gaya A tadi lebih kecil daripada gaya B, ya kan? Maka benda ini akan bergerak ke arah gaya B, karena gaya B lebih besar daripada gaya A. Nah, gaya B ini arahnya kemana? Ke arah kiri. Maka benda tersebut akan bergerak ke arah gaya B, yaitu ke arah kiri. Nah, itu teman-teman. Maksud dari gaya mempengaruhi gerak benda. Nah, selanjutnya, misal di sini teman-teman bukan hanya menarik sebuah meja, tetapi juga dibandingkan dengan teman-teman menarik sebuah mobil. Mendorong ya kan. Lebih susah mana teman-teman mendorong sebuah meja dengan mendorong sebuah mobil? Pasti lebih sulit teman-teman mendorong sebuah mobil. Karena ketika kita mendorong, itu terdapat gaya dorong ya kan, jelas. Gaya dorong. Nah, di sini juga ada gaya dorong. Nah, yang perlu teman-teman ketahui juga, ketika teman-teman mendorong sebuah benda, bukan hanya gaya dorong saja yang bekerja pada benda tersebut, tetapi ada gaya
di mana gaya tersebut terjadi antara benda dengan lantai. Apa itu gayanya? Yaitu gaya gesek. Nah, ini adalah gaya gesek. Gaya antara benda dengan lantai. Nah, di sini juga ada gaya gesek. Nah, benda bisa bergerak itu jika gaya dorongnya lebih besar daripada gaya gesek. Jadi teman-teman, meja ini akan bisa bergerak ketika gaya dorong ini lebih besar daripada gaya gesek. Mobil ini akan bergerak jika gaya dorong lebih besar daripada gaya gesek. Nah, berarti dapat disimpulkan di sini ya teman-teman. Gaya menyebabkan yang pertama tadi apa? Gaya menyebabkan benda diam menjadi tetap diam. Menjadi tetap diam. Jika apa? Jika gaya dorongnya ini sama dengan gaya gesek, maka benda akan diam, tidak akan bergerak. Atau gaya A itu sama dengan gaya B, maka benda akan diam. Besar gaya A sama dengan besar gaya B, maka benda itu nggak akan bergerak, akan tetap diam. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa benda bisa bergerak jika tadi apa? Gaya dorong lebih besar daripada gaya gesek. Atau gaya A dan gaya B, salah satu di antara keduanya itu ada yang lebih besar. Maka benda tersebut akan bergerak ke arah gaya yang lebih besar. Nah, itu teman-teman maksud dari gaya mempengaruhi sebuah gerak pada benda.